Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda hari ini melalui renungan hari ini. Tema kita hari ini ada sebuah pertanyaan. Allah kalah perang? Mari kita baca di dalam 1 Samuel 4 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Kita tentu mengenal lagu berjudul Allah Mana Seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Ya, kita mengakui bahwa tidak ada Allah yang hebat dan dahsyat seperti Allah kita di dalam Yesus. Di dalam perjanjian lama, sejak umat Israel keluar dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan, setiap kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel di dalam peperangan bukan dikarenakan mereka memiliki keahlian perang yang mumpuni, namun karena Allah yang berjalan di depan bangsa Israel dan memberikan kemenangan kepada mereka. Ulangan 20 ayat 4 berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dengan kata lain, sebelum pertempuran itu berlangsung, sudah bisa ditebak tentu siapa pemenangnya. Umat Israel. Mengapa? Karena memang Tuhan menghendaki demikian. Namun mengapa di dalam bacaan kita hari ini, khususnya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 4, bangsa Israel kalah. Di situ dikatakan bahwa bangsa Israel kalah menghadapi Filistin. Bahkan kedua anak Imam Eli bernama Hofni dan Pinehas tewas di dalam peperangan. Tabut Allah pun dirampas. Apa penyebab terjadi kekalahan yang sedemikian besar di pihak umat Israel? Apakah Allah kalah dalam menyusun strategi perang? Bukan. Jawabannya ialah karena hidup mereka yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dan hati mereka yang menjauh dari Tuhan. Imam Eli sebagai pemimpin pada zaman itu tidak berani menegur dosa kedua anaknya yang secara terang-terangan mempermainkan jabatan imam. Mereka memperlakukan tabut perjanjian Allah sebagai jimat untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak mau merubah hati mereka dan tetap hidup di dalam dosa. Hanya Samuel muda yang hidup benar di hadapan Tuhan. Hingga akhirnya ia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel menggantikan Imam Eli. Namun selebihnya umat Israel hidup jahat di mata Tuhan. Seringkali kekalahan dalam hidup kita bukan dikarenakan Allah tidak berkuasa membawa kita mengalami kemenangan di dalam pertempuran hidup kita. Namun lebih karena hati kita dipenuhi oleh berhala yang menjauhkan hati kita dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Oleh karenanya, mari kita mengintrospeksi diri, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan mohon pertolongannya untuk menyanggupkan kita menang melawan dosa, ego, dan berhala yang menguasai diri kita. Amin.